Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Nasri akan menyampaikan halaqah yang berjudul Sikap Seorang Muslim dalam Menghadapi Sakit. Bapak Ibu saudara pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi manusia berjalan di atas muka bumi ini, selagi manusia itu bernyawa, maka keadaan sehat dan keadaan sakit akan menjadi bumbu-bumbu dalam kehidupan manusia tersebut. Sakit merupakan fitrah yang pasti dialami oleh seluruh umat manusia. Bahkan dari mulai bayi sekalipun, manusia sudah merasakan yang namanya keadaan sakit. Maka sikap seorang muslim dalam menghadapi sakit haruslah memiliki sikap yang tepat. Karena ketika manusia diberikan ujian sakit, terkadang sikap cenderung tidak tepat dan juga merusak dirinya sendiri. Maka apa saja sikap seorang muslim dalam menghadapi sakit? Di antaranya yang pertama, sikap seorang muslim dalam menghadapi sakit, satu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan sesuatu keadaan kepada seorang hamba melainkan ada hikmah di baliknya, sekalipun awalnya terasa berat menerimanya. Sebab itu seorang yang beriman mesti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam keadaan sedang sakit atau dalam keadaan sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap seorang muslim dalam menghadapi sakit yaitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakitnya. Yakin bahwa penyakit yang diderita dapat sembuh dengan izin Allah menjadi kunci utama kesembuhan orang yang sakit. Karena optimis itu akan membantunya untuk kuat menghadapi keadaan dan selalu berusaha untuk mencapai kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku." Jika kita berprasangka bahwa sakit yang kita derita akan disembuhkan oleh Allah, maka sembuhlah ia. Tetapi jika kita berpikir bahwasanya sakit ini tidak akan disembuhkan oleh Allah, maka bisa jadi akan sangat lambat untuk sembuhnya. Maka yang menjadi pemikiran tegas bagi kita bahwasanya pada hakikatnya sakit itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Allah Subhanahu wa taala pula lah yang akan memberikan kesehatan kepada seorang hamba. Selanjutnya, sikap seorang muslim dalam menghadapi sakit yaitu bersabar menunggu kesembuhan. Bersabar akan membuat diri kita tidak luluh dalam keadaan yang dihadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya diberikan kepada orang-orang yang sabar balasan dari jalan yang tak mereka duga. Di Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. Kemudian selanjutnya, sikap seorang muslim dalam menghadapi sakit yaitu berusaha untuk sembuh dengan berobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Bapak Ibu saudara pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita yakin bahwasanya Allah pasti yang akan memberikan kesembuhan kepada kita, maka perlu dibarengi keyakinan itu dengan berusaha. Jika tidak berusaha, maka Allah juga tidak akan memberikan kesembuhan kepada kita, karena sesungguhnya ketika kita berusaha untuk sembuh, maka usaha itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itulah kita akan memperoleh kesembuhan. Kemudian selanjutnya, sikap seorang muslim ketika menghadapi sakit adalah berdoa dan berzikir. Berdoa menjadi sangat penting Bapak Ibu ketika dalam keadaan sakit.
Bahkan doa adalah senjata orang beriman sehingga datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Itulah 5 sikap seorang muslim dalam menghadapi sakit. Ketika kita sakit, hendaknya pertama kita berbaik sangka kepada Allah, kemudian yakin bahwa Allah menyembuhkan kita, kemudian bersabar menunggu kesembuhan, kemudian berusaha untuk sembuh dengan berobat, dan yang terakhir berdoa dan berzikir. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.